Pada zaman dahulu, di sebuah hutan lebat yang rimbun, terdapat sebuah danau besar yang airnya begitu jernih. Ikan-ikan berenang riang, pepohonan tumbuh subur di sekitarnya, dan burung-burung berkicau merdu di pagi hari. Semua hewan datang ke danau itu untuk minum, mandi, dan mencari makan. Di tepi danau hiduplah seekor kura-kura. Tubuhnya kecil, jalannya lambat, tetapi lidahnya sangat cepat. Setiap hari ia selalu berkeliling, menyapa hewan-hewan lain dan berbicara tanpa henti. "Selamat pagi ikan-ikan kecil. Wah, air hari ini jernih sekali. Kalau begini, aku bisa melihat kalian semua dari atas." Hahaha, katanya sambil tertawa. Ketika bertemu dengan rusa, dia berkata, "Wah, tandukmu indah sekali. Tapi sayang sekali, kau larinya terlalu cepat. Kau pasti sering capek kan? Kalau aku sih enak, jalanku lambat, tak pernah lelah." Hewan-hewan sering banget mendengar celotehannya. Kadang merasa lucu, kadang merasa kesal. Teman dekatnya, seekor burung bangau, sering sekali menegurnya. "Kura-kura, kau ini terlalu banyak bicara. Kadang diam itu lebih baik, supaya tidak menyakiti hati orang lain." Tapi mendengar itu kura-kura hanya tertawa. "Ah, bangau, jangan khawatir. Aku hanya berbicara jujur. Lagi pula, aku ini pintar bicara. Semua hewan suka mendengarkanku." Bangau hanya menggeleng, tak ingin berdebat lagi. Hari-hari kemudian berjalan dengan damai. Sampai suatu ketika, musim kemarau panjang datang. Hujan tak turun berbulan-bulan. Rumput-rumput mulai mengering. Pepohonan menjatuhkan daun-daunnya, dan daun yang jernih turun gugur menjadi kecoklatan. Danau yang mulai surut. Awalnya hewan-hewan masih bisa bertahan, tapi lama-kelamaan air di danau semakin sedikit. Ikan-ikan mati mengapung, udara terasa sangat panas, dan bau tak sedap mulai bermunculan. Saat itu hewan-hewan benar-benar panik. Mereka akhirnya berkumpul di tepi danau, saling mengeluh. Apa yang harus kita lakukan?" tanya seekor kijang. "Kalau begini terus, kita semua akan mati kehausan," jawab si monyet. Bangau yang bijak akhirnya berkata, "Teman-teman, aku tahu di sebelah timur ada sebuah danau yang lebih besar. Airnya masih banyak, pohonnya hijau, dan ikannya melimpah. Aku bisa terbang ke sana." Mendengar itu, semua hewan bersorak gembira. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke danau di daerah timur, walau harus menempuh perjalanan jauh. Namun, hanya ada satu hewan yang termenung, yaitu kura-kura. Ia tahu bahwa tubuhnya berat yang membuat jalannya sangat lambat. Perjalanan sejauh itu akan memakan waktu beberapa hari. Ia berpikir bahwa ia pasti tak akan sanggup sampai ke sana. Akhirnya, ia memohon pada bangau, "Bangau, tolonglah aku. Kau tahu, aku tak bisa berjalan jauh. Kalau kau terbang ke sana, bawalah aku juga." Bangau menatap kura-kura dengan ragu. "Aku bisa membawamu, tapi caranya tidak mudah. Kau harus benar-benar patuh pada perintahku." Akhirnya kura-kura mengangguk dengan penuh semangat. Ya, apapun syaratnya kok akan aku patuhi, asal aku bisa ikut."
Bangau lalu mengambil sebatang kayu panjang. Nah, kau gigit kayu ini dengan mulutmu. Aku akan mencengkram ujungnya dengan paruhku, lalu terbang membawamu. Tapi ingat baik-baik, jangan sekalipun kamu membuka mulutmu saat di perjalanan. Jika kau bicara, kau akan terjatuh. Kura-kura hanya mengangguk. Tenang saja, aku akan diam. Keesokan paginya, semua hewan bersiap untuk ke danau di timur. Burung-burung mulai berterbangan, rusa dan kija mulai berlari, monyet memanjat pohon menuju ke arah timur. Sementara itu, kura-kura menggigit kayu yang dipegang oleh bangau erat-erat. Bangau kemudian terbang perlahan, membawa kayu itu tinggi ke langit. Awalnya kura-kura merasa takut karena angin yang berhembus sangat kencang. Pepohonan di bawahnya jadi tampak kecil. Sungai seperti benang tipis yang berkilau. Tapi lama-kelamaan ia mulai kagum. Wah, indah sekali pemandangan ini, pikirnya dalam hati. Dia ingin berkomentar, tapi ingat apa pesan bangau, bahwa ia tidak boleh sekalipun membuka mulutnya. Ia hanya menghela napas sambil menahan diri. Dan semakin tinggi mereka terbang, semakin luas pemandangannya. Kura-kura bisa melihat desa manusia dari kejauhan. Sawah-sawah hijau, rumah-rumah kecil yang berjajar, dan anak-anak yang sedang bermain. Tiba-tiba anak-anak itu melihat ke langit. Mereka menunjuk dengan riang. Lihat, lihat, ada kura-kura terbang. Mana mungkin kura-kura bisa terbang? Aneh sekali. Kura-kura yang mendengar suara ejekan itu, ia merasa sangat marah dan ingin membalas. Apa? Mereka berani mengejekku, padahal aku terbang tinggi bersama bangau. Aku harus jawab, pikirnya. Ketika ia hampir membuka mulutnya, ia teringat kembali dengan pesan bangau. Ia kemudian menahan diri, menggigit kayu lebih kencang. Namun, ejekan anak-anak semakin keras. Kura-kura terbang, dasar aneh. Kalau jatuh, pasti cangkangnya pecah. Kali ini, amarah dari kura-kura benar-benar meledak. Ia lupa akan bahaya, lalu ia berteriak, "Bukan urusan kau." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, kayu itu terlepas dari mulutnya dan prak. Kura-kura itu jatuh dari ketinggian, menabrak bebatuan. Suaranya keras sekali hingga menggema ke seluruh hutan. Bangau panik bukan main. Ia segera turun menghampirinya. "Kura-kura, kau baik-baik saja?" Kura-kura tergeletak. Tubuhnya masih hidup, tapi cangkangnya pecah dan penuh retakan. Ia akhirnya merintih, menangis kesakitan. Bangau menghela napas panjang. Ia sudah memperingatkannya. Ia berkata, "Kura-kura, aku sudah memperingatkanmu. Kau terlalu banyak bicara. Kalau saja kau diam sebentar, semua ini tak akan terjadi." Mendengar itu kura-kura menunduk malu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa lidah yang tak terkendali bisa mendatangkan celaka. Sejak saat itu, cangkang kura-kura tak lagi mulus, tapi penuh retakan. Ia membawa luka itu sepanjang hidupnya sebagai pengingat, dan ia pun berubah. Tak lagi suka bicara dan lebih sering diam dan mendengarkan teman-temannya. Hewan-hewan lain pun belajar sesuatu. Diam pada waktu yang tepat lebih bijak daripada 1000 kata yang diucapkan tanpa dipikirkan. Sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah
menarik berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, mendukung selalu channel ini. Selamat beristirahat. Bye bye.